Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia adalah politik bebas aktif. Lalu apa misi Presiden Prabowo dalam lawatan pertamanya ke luar negeri sebagai Presiden Republik Indonesia pekan depan? Kita membahasnya bersama dengan ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia Fitra Faisal Hastiadi dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Mas Fitra, Prof. Hikmah, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bung Leo, Prof. Ya. Saya ingin ke Pak Hikmah dulu. Malam, Prof. Mas Hikmah, Fitra. kalau kita lihat Ya. rencana kunjungan Presiden itu cukup panjang ya, dari 8 sampai 24 November pekan depan, kesekian negara, kesekian kerjasama, ada APEC, ada G20. Kalau Anda lihat ini sebenarnya lebih kepada pengenalan atau perkenalan seorang presiden, atau memang ada tujuan konkret untuk mempertegas lagi peran bebas aktif Indonesia, Prof. Hikmah? Menurut saya ada tujuan konkret ya, karena begini, kita tahu bahwa biasanya presiden kita akan berkunjung ke negara-negara di ASEAN. Tapi kali ini sangat luar biasa karena pergi ke Cina, tapi pada saat setelah itu pergi ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Joe Biden. Jadi di Cina bertemu dengan Presiden Xi Jinping, negara besar, kemudian ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Joe Biden, juga negara besar. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam konteks kompetisi antara Cina dengan Amerika Serikat, kita menjaga jarak yang sama. Mungkin di dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo akan ingin memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara dan kemudian juga melihat opsi kemungkinan Indonesia ikut di dalam BRICS, dan kemudian juga yang akan dibahas tentunya masalah-masalah dinamika internasional yang ada terkait dengan Gaza, kemudian juga Ukraina. Lalu beliau akan pergi ke Amerika Serikat, juga memperkuat hubungan kedua negara. Kalau Cina mungkin dari sisi ekonomi, tetapi kalau di Amerika Serikat lebih ke permasalahan pertahanan. Jadi pembelian alutsista mungkin, ataupun latihan gabungan bersama. Jadi Indonesia melihat bahwa dua negara besar ini bisa menjadi kawan Cina dalam hal ekonomi, sementara Amerika Serikat dalam hal pertahanan. Lalu beliau akan terbang untuk menghadiri APEC dan KTT G20. Ini juga menunjukkan bahwa APEC bloknya itu ada di Asia Pasifik, sementara G20 kita tahu lebih universal begitu ya. Jadi menunjukkan bahwa beliau tidak mau ikut di dalam satu blok saja, tetapi berbagai blok. Yang penting adalah mengabdikan bagi kepentingan nasional ke Indonesia. Saya rasa itu yang saya bisa melihat dari kunjungan ini. Di samping tentunya beliau akan secara formal memperkenalkan diri sebagai presiden baru yang siap untuk bekerja sama dengan siapapun kepala negara atau kepala pemerintahan dunia. Baik, Mas Fitra, ada yang menduga bahwa kunjungan kenegaraan ke luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo ini juga bagian dari upaya untuk meyakinkan negara-negara sahabat, investor asing, dan juga ada yang sebagian mengatakan meyakini bahwa ini untuk menarik investasi. Apakah memang itu bisa dilakukan dalam kunjungan seperti ini, Mas Fitra, dan apakah itu akan berdampak langsung kepada katakanlah minat investasi ke Indonesia atau seperti apa, Mas Fitra? Iya, Bung Leo, bisa saja. Karena pada saat yang bersamaan kita sebelumnya ketika era retreat sebenarnya sudah mengirim Pak Sugiono ya ke KTT BRICS, dan juga pada saat yang bersamaan mengirimkan Wamen Thomas Djiwandono ke G20 World Bank di forum KTT World Bank IMF. Itu kan dua kutub yang sebenarnya saling berseberangan ya kalau dalam konteks ideologi atau proksimitas. Dan dalam kategori UNCTAD ini masuk dalam kategori friendshoring, berkongsi di antara teman sejawat. Tetapi begini, Bung Leo, saya melihat bahwa Pak Prabowo menjalankan peran sebagai kepala negara yang menjalankan pendekatan antar negara yang bilateral dan multilateral sekaligus. Karena itulah yang kemudian harus kita pegang, dan sesuai dengan patron Pak Prabowo, 1000 teman terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak, ini menjadi
apa namanya forward looking strategy dan outward looking strategy dalam konteks mencari teman dan partner dagang. Dan dalam beberapa simulasi kami ini sebenarnya menunjukkan bahwa dominasi dari satu negara saja itu tidak akan terlalu baik ya untuk perkembangan regional, terutama Indonesia dalam hal ini akan menimbulkan salah satunya adalah crowding out effect. Itu pernah saya tulis dalam buku saya Trade Strategy in East Asia from Regionalization to Regionalism. Dan dalam konteks ini sesuai dengan apa yang tadi disampaikan Mas Leo bahwa kita ingin mendatangkan investasi, kebutuhan investasi kita ke depan untuk memenuhi target 8% pertumbuhan ekonomi itu 10.000 triliun, Bung Leo. Dan Ya. maksimum yang bisa dipenuhi dari dalam negeri itu hanya 3.000 triliun. Artinya 7.000 triliun itu kurang lebih berasal dari investasi asing. Nah, untuk itu saya rasa kita dapat kemudian mengambil manfaat dari dua kubu yang seakan-akan tengah berseteru, yaitu antara China and the Gang, begitu juga dengan Amerika Serikat and the Gang Hmm. dalam kutub friendshoring. Karena Hmm. kita Indonesia dan juga ASEAN secara umum ini menawarkan netralitas dan titik konsolidasi. Karena beberapa waktu yang lalu kan kita juga sudah submit ke OECD di bulan Mei dan Ya. baru saja heboh ketika kita bergerak ke BRICS ya, padahal ini suatu langkah yang menurut saya apa namanya patut dilakukan ketika kita submit ke OECD, ya sudah Hmm. konsekuensi logis bahwa kita juga akan bergabung dengan BRICS karena itu adalah pengejawantahan dari politik bebas dan aktif kita. Apalagi yang mengkategorikan BRICS pertama kali adalah negara-negara maju, Goldman Sachs di tahun 2001 ya, yang Ya. kemudian melihat bahwa emerging markets Baik. dalam cluster BRIC, Brazil, Rusia, India, dan China, kemudian secara formal tahun 2009 dan 2010 masuk South Africa, ini menjadi semacam apa namanya Oke. produk revisionis menurut beberapa pakar. Tapi menurut Baik. saya ini bukan dalam arti merevisi tatanan apa namanya polar yang sudah terlebih dulu ada. Ini dalam rangka untuk kemudian menyeimbangkan multipolar yang negara-negara yang sifatnya memang sekarang sudah lebih equal dan tidak ada dominasi utara selatan lagi. Prof. Hikmah, ada yang mengatakan bahwa negara pertama yang dikunjungi oleh seorang pemimpin negara itu adalah representasi dari nilai penting negara yang dikunjungi itu di mata negara yang pemimpinnya berangkat. Kalau kita melihat rencana kunjungan pertamanya adalah ke Tiongkok, baru kemudian ke Amerika Serikat, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang kontraproduktif atau ya hanya karena faktor kedekatan saja, Tiongkok lebih dekat daripada Indonesia, itu bisa dimaklumi. Bagaimana Prof. Hikmah? Kalau saya lihat sih sebenarnya masalah scheduling saja. Karena memang Tiongkok itu kalau misalnya mau perjalanan jauh ke benua Amerika, tentu lebih dekat ke Tiongkok dulu, ke Tiongkok dulu. Cina, lalu kemudian dari sana ke Amerika Serikat dan tentu ke Amerika Latin begitu ya. Tapi kalau Ya. misalnya diputarkan juga terlalu jauh. Tapi Hmm. menurut saya nilai strategisnya adalah pada saat beliau berangkat ke luar negeri itu ada dua negara yang saling berkompetisi sebenarnya, tapi beliau datangi, ya, dan beliau ingin Sekaligus. membuka hubungan apa namanya yang lebih kuat lagi dengan kedua negara besar itu. Nah, Ya. jadi ini yang harus dilihat perspektifnya adalah seperti itu. Jadi nggak harus dilihat kemana Pak Prabowo akan menginjakkan kakinya untuk pertama kali, bukan itu. Ya. Seperti itu. Terkait dengan BRICS, Prof. Hikmah, dan G20. Ya. Ini tadi Mas Fitra juga sudah sebut, ini kan dua kelompok yang sebetulnya ya bukan berteman juga begitu. Kalau kita melihat langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk masuk ikut hadir dalam KTT G20, sebelumnya Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan minat Indonesia untuk menjadi partner dari BRICS. Ini artinya apa Prof. Hikmah? Artinya kita ingin bahwa dunia ini tidak hanya didominasi oleh satu kekuatan saja, yaitu Amerika Serikat dan teman-temannya di G7, bahkan juga di OECD gitu ya. Tetapi harus ada alternatif, dan Indonesia kita mencari alternatif. Misalnya saja kalau kita bicara currency, sekarang ini dunia ini sangat tergantung pada dolar Amerika Serikat. Tetapi BRICS sekarang sudah memunculkan ide untuk mempunyai currency selain dolar Amerika Serikat. Bagi Indonesia tentu ini akan bagus sehingga ketergantungan kita terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlalu tinggi. Yang kedua, kalau misalnya saya lihat ya, ada perang misalnya di Ukraina, ketika kita mau beli katakanlah BBM yang harganya kompetitif dari Rusia, itu kalau kita
masuk di dalam OECD kita akan dikatakan bahwa itu tidak diperbolehkan ya karena negara-negara ini mendukung Ukraina. Tetapi kalau kita juga ada di dalam BRICS kita nggak ada apa pressure atau merasa bahwa kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh OECD. Jadi menurut saya ini sesuatu yang baik bagi Indonesia. Terpenting adalah kepentingan nasional kita. Itu yang kita harus lihat. Demikian. Mas Fitra, apakah kunjungan lawatan luar negeri presiden ini akan bisa berdampak langsung kepada persepsi investor asing terutama kepada Indonesia? Apakah misalnya kita bisa melihat dampaknya kepada nilai tukar rupiah misalnya atau seperti apa Mas Fitra Anda lihat? Kalau memberikan sinyal positif ya, tapi untuk kemudian ke arah rupiah, perbaikan ke arah rupiah itu saya rasa belum sangat straightforward karena biar bagaimanapun rupiah ini kan sangat dipengaruhi oleh faktor fundamental. Dan kita melihat sekarang ini apa yang mempengaruhi rupiah adalah salah satunya sentimen global terutama pemilu di Amerika Serikat. Jadi tidak serta-merta ini kemudian memperbaiki posisi rupiah sekarang. Tetapi kalau itu memberikan sinyal positif dari jangka menengah dan panjang, tentu ya, karena ini akan kemudian bisa mendapatkan semacam efek bandwagon kepada investor-investor yang lain yang kemudian melihat bahwa Indonesia sudah terbuka berteman dengan semuanya dan oleh karenanya bisa menjadi ya, titik temu dan titik konsolidasi yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Dan untuk memenuhi ya aspek-aspek pertumbuhan ekonomi yang tentunya butuh uang yang tidak sedikit, itu juga sangat kita butuhkan gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa ini akan menjadi fondasi kita di jangka menengah panjang, tapi tidak akan Baik, kita tunggu hasil dari nanti kunjungan kenegaraan ke luar negeri pertama Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana dan Mas Fitra Faisal sudah mencerahkan kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.